Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita masih diberikan hidayah, taufik, inayah bisa menjalankan ibadah sholat tarawih. Banyak di antara kita yang sudah tidak mampu melangkahkan kaki, ya mungkin di rumah atau istirahat, capek dan sebagainya, sehingga tidak mampu melangkahkan kaki untuk mengambil keberkahan malam Ramadan menjalankan sholat tarawih. Padahal ini adalah sudah malam ke-27. Ya, kalau di Mekah itu malam 27 adalah puncak terbanyaknya jemaah untuk melaksanakan qiyamul Ramadan. Bahkan i'tikaf sampai subuh. Saya pernah malam 27 di sana habis maghrib pulang dulu, makan, kembali lagi, dapat tempat, saya senang. Ternyata tempat itu adalah jalur untuk orang yang mau tawaf. Jadi saya diusir, habis sholat isya diusir, nggak boleh di situ. Sebab kalau selesai sholat isya tetap menjalankan tawaf, yang umrah tetap masuk. Jadi ada jalur yang memang nggak boleh ada orang. Saya terusir dan ke belakang sampai sekilo, nyari tempat nggak dapat, terus sampai ke belakang baru dapat tempat dan sudah di jalanan. Nah, ini malam 27 memang luar biasa di sana. Di sini malam 27 semakin ada kemajuan, ya, maju sapnya makin ke depan. Ini mudah-mudahanlah kita tetap istiqomah Bapak Ibu untuk terus minta hidayah Allah agar kita sampai hari-hari terakhir kita terus semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, yang paling kita khawatirkan adalah tentang hadis Nabi yang sering disampaikan oleh para ustadz yang menyampaikan tausiahnya, yaitu doa, yaitu diantaranya ragima amfu abdin au ba'uda dakhala akhir Ramadan falam yughfarlah. Jadi celakalah, binasalah orang yang dapat Ramadan tapi sampai akhir Ramadan enggak dapat ampunan Allah. Jadi yang kita khawatirkan adalah tidak dapat ampunan Allah. Jadi bukan tidak dapat baju lebaran, tidak bisa pulang kampung, tidak bisa menikmati hidangan-hidangan dan sebagainya. Jauh dari itu adalah kita yang dikhawatirkan sekarang adalah takut ibadah kita tidak diterima Allah dan dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah tahu betapa banyak pintu ampunan Allah dengan Ramadan. Dengan saumnya sendiri adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, kalau dijalankan dengan benar, maka saum kita sudah menggugurkan dosa. Tetapi Rasul pun mengingatkan, rubba kam min shaimin laisa min siyami illal ju' wal ats. Banyak orang yang bersaum Ramadan tapi hanya dapat haus dan lapar saja. Jadi enggak ada dapat ampunan. Karena mungkin masih tetap menjalankan dusta, beramal dengan dusta, melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan yang sia-sia, enggak ada nilai, main HP terus, ya, nonton film yang enggak ada nilai, banyak hal yang mubadir yang akhirnya malah meninggalkan yang penting, misalnya tadarus Al-Quran, menambah-nambah amal ibadah. Nah, ini termasuk juga banyak berbuat mubadir, infak sedikit, mubadirnya banyak, ya, banyak buang-buang makanan di pagi hari. Ini juga menjadikan tidak manfaat saum sehingga tidak mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, direnungkanlah di hari-hari terakhir. Kemudian Bapak Ibu juga harusnya ibadah malam Ramadan khususnya tarawih kita juga menghantarkan pada ampunan Allah. Nah, tapi ini juga berkualitas tarawihnya, berjamaah dengan ikhlas lillahi ta'ala, dilakukan dengan sempurna. Ya, ini
bisa mendatangkan ampunan Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Harusnya. Dan terakhir harapan kita adalah berdiri di malam-malam qadar. Yaitu melaksanakan qiyamul lail di malam 10 hari terakhir, ya. Man qama lailatul qadar ya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri menegakkan salat di malam-malam qadar, malam 10 hari terakhir ini, maka juga dosanya diampuni oleh Allah SWT. Maka kebangetan kalau kita selesai Ramadan masih tidak dapat ampunan Allah, maka celakalah, binasalah kita. Kita sudah capek-capek, haus, ternyata hanya dapat haus dan lapar saja. Maka tidak sedikit kenangan orang puasa, saya sampai kembali adalah ketika di akhir Ramadan, kenangannya hanya haus, lapar, capek, ya, lemas. Tidak ada kenangan istimewa yaitu nikmatnya ibadah. Ternyata di Ramadan kok saya bisa menamatkan 30 juz. Sementara 11 bulan kadang-kadang banyak gangguan. Kok di Ramadan alhamdulillah saya bisa menikmati menjalankan tadarus Quran sehingga bisa selesai 30 juz. Ini dinikmati. Ternyata saya bisa berjamaah selama Ramadan. Bahkan bisa sholat jamaah subuh yang biasanya berat. Kok di Ramadan bisa? Dinikmati. Ternyata kok saya di Ramadan bisa tepat waktu. Nih, ternyata di Ramadan bisa silaturahim dengan keluarga, makan bersama dengan anak, dengan cucu, dan bahagia. Ini kenangan-kenangan indah. Sehingga dari kenangan itu timbul doa, ya Allah pertemukan aku kembali dengan Ramadan yang akan datang. Rasa harapnya luar biasa karena merasakan nikmatnya, sehingga rasa rindu kepada Ramadan nanti ada di dalam hatinya, sehingga doanya adalah ya Allah pertemukan aku dengan bulan Ramadan, sampaikan umurku ke bulan Ramadan, karena berharap kita mendapatkan lagi amal-amal istimewa, pahala yang istimewa, keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi sekarang harus khawatir dengan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, Allah pun mengingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, bersegera, dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Awas, ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi. Uiddat lil muttaqin, hanya akan diberikan kepada yang bertakwa. Jadi Allah perintahkan kita untuk bersegera bertaubat. Jangan sampai keburu meninggal. Nah, ini sudah Ramadan akhir, segeralah bertaubat. Jangan sampai belum diampuni dosa. Jangan sampai. Ya, maka harus takut. Dan taubat yang benar adalah taubat yang diiringi dengan ketakwaan. Uiddat lil muttaqin, dengan takwa. Jadi taubat itu tidak cukup mohon ampun tapi tidak berubah. Syarat taubat kan satu, mengakui dosa. Maka belum muhasabah. Tidak akan timbul taubat kalau enggak muhasabah diri. Ya, muhasabah, hitung kehidupan kita, berapa nilai manfaat, berapa yang merugikan, berapa yang mubadzir, berapa yang manfaat. Dihitung. Ya, sebab nanti pun bakal dihitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar. Hitunglah dirimu sebelum nanti diperhitungkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir tuh pengertian tentang ya alladzina amanu taqul wa tantur nafsum ma qaddamat lighad adalah itu hasibu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti diperhitungkan di akhirat yang sudah tidak ada lagi kita bisa membela apa-apa kecuali amal ibadah kita. Nah, ini jemaah sekalian, jadi satu kalau untuk taubat tuh ini Ramadan di malam-malam kita i'tikaf, kita harus muhasabah diri, ya. Gimana? Kalau tidak muhasabah rasa paling benar hidup kita. Paling bagus, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Padahal masih jauh dari itu. Kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak hal yang perlu diperbaiki. Baru kalau kita muhasabah nampak kesalahan-kesalahan kita. Setelah itu baru mohon ampun kepada Allah. Sering-sering mohon ampun. Rasul bersabda, ayyuhan nas, tubu ilallah, hai manusia bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Kata Nabi, sesungguhnya aku tiap hari mohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Nabi 100 kali. Riwayat Imam Bukhari. Ini Nabi aja 100 kali. Nah, kita berapa kali? Makanya orang yang selalu dzikir pagi sore udah pasti. Sebab dzikir pagi ditutup dengan astagfirullah wa atubu ilaih berapa kali?
100 kali. Zikir sore juga tutup dengan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Pasti 200 kali. Kalau yang rutin zikir pagi sore sudah pasti melaksanakan apa yang dianjurkan Rasul. Rasul 100 kali. Nah, kita berapa kali? Mungkin harus lebih karena dosa kita banyak sekali. Nah, gimana akibatnya kalau kita tidak takut dengan dosa dan bebas berbuat maksiat? Ini sangat bahaya. Bisa menjadikan hati kita mati. Ya. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innal abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jikalau hamba melakukan satu dosa aja, maka akan terletak titik hitam di hatinya. Satu kali dosa, titik hitam. Wah. Apa aja dosa? Baik dosa kepada Allah dan baik dosa terhadap sesama manusia. Terdapat titik hitam. Fa idza huwa naja'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Tetapi apabila dia meninggalkan dosanya, kemudian dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka cemerlang kembali itu hati. Ini Ramadan harusnya mencemerlangkan ke hati lagi. Ya, bersih lagi hati dengan Ramadan, harusnya. Ya, ini harusnya dengan Ramadan, dengan istighfar kita. Kan makanya ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, jikalau aku mendapatkan malam qadar, apa yang harus kita baca?" Apa kata Nabi? "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Jadi justru disuruh minta ampun kepada Allah. Betapa pentingnya mohon ampun kepada Allah. Nah, ya. Sebab kalau dosa kita tidak diampuni Allah, nah tadi kalau kita berbuat dosa terdapat titik hitam. Tapi kalau kita segera meninggalkan dosa, lalu mohon ampun kepada Allah dengan serius, dengan taubatan nasuha, maka cemerlang kembali itu hati, bersih lagi. Nah, ini harusnya memang puasa kita menjadikan kita Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Harusnya. Ya. Kemudian, wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuh. Tapi kalau terus-terusan berbuat dosa, dengan Ramadan aja dia nggak mau taubat, dibukakannya pintu taubat oleh Allah, tidak serius untuk istighfar, untuk mohon ampun, untuk sholat taubat dari dosa-dosa yang numpuk nggak terhitung. Ya, maka nanti bisa-bisa hatinya tertutup oleh noda-noda dosa itu. Ini yang bahaya. Sehingga kalau sudah tertutup hatinya, wa huwa zanul ladzi wa huwa ranul ladzi dzakarallahu. Kalau sudah tertutup hati, maka sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, apa yang telah mereka lakukan telah menutup hati mereka. Hatinya sudah tertutup. Apa dampaknya? Dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah ingatkan kalau hati sudah mati, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bahwa walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh neraka itu dihuni oleh jin dan manusia. Yang mana lahum qulubul la yafqahuna biha, dikasih hatinya mati, enggak lagi peduli terhadap ayat-ayat Allah. Kalau sudah hati mati, enggak ada lagi Pak, nasihat itu mental. Ya. Mental, enggak ada pengaruh dikasih nasihat. Karena hatinya sudah mati. Coba aja Bapak ngenasehatin orang mati. Orang sudah mati lalu nasihatin. Ada enggak manfaat nasihat buat orang mati? Bapak Ibu, ada enggak? Enggak ada, orang udah mati namanya. Nah, maka bahaya kalau hati sudah mati. Ya, sebab dikasih nasihat pun tidak ada manfaatnya. Sudah membatu. Kenapa? Sebab banyak dosa. Udah banyak orang memperingati, tapi dia tidak peduli. Dia terus berbuat dosa dan merasa bebas mengikuti hawa nafsunya berbuat dosa. Na'udzubillah. Ini yang bahaya. Kemudian, Pak Ibu sekalian, disampaikan dalam ayat itu bahwa diberikan mata, tapi matanya tidak dipakai untuk melihat kekuasaan Allah. Kalau hatinya sudah mati, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kalau hati sudah mati, pasti matanya pun mati. Enggak berfungsi lagi untuk bisa melihat kekuasaan Allah, melihat ayat-ayat Allah. Kalau dikasih musibah bukannya dia takut, malah kenapa Allah itu enggak Maha Penyayang, ngasih saya musibah. Nah, paling begitu. Enggak melihat bahwa dirinya itu pantas mendapatkan azab Allah atau musibah dari Allah. Tapi dia menyalahkan Allah. Kenapa? Matanya tidak lagi dipegang melihat kekuasaan Allah. Tidak akan menyebabkan hatinya kembali kepada Allah. Karena hatinya sudah mati. Walahum adanul la yasma'una biha, diberikan telinga. Tapi telinganya juga tidak berfungsi untuk mendengarkan
ayat-ayat Allah. Kalau sudah begitu, Allah rendahkan derajatnya. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Binatang. Ya, apa bedanya? Orang yang mengaku manusia tapi tidak peduli terhadap hukum Allah, terhadap Al-Quran yang diturunkannya, ya sama dengan binatang, gak mau diatur dengan hukum Allah. Harimau misalnya, kalau makan, ya apa saja dimakan. Dia gak peduli itu merugikan orang, menyakiti orang, enggak. Yang penting dirinya kenyang. Ya, ayam mau kawin, ya dengan siapa? Dengan anaknya, dengan neneknya. Yang penting dia menyalurkan syahwatnya, sudah gak ada peduli haram haram. Jadi ulaika kal an'am, seperti binatang. Balkum adol, bahkan derajatnya lebih buruk daripada binatang, ya, dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Maka hati itu terbagi 3. Ada hati yang sakit, yang mati, yang sudah tidak peduli terhadap ayat Allah, tidak melihat kekuasaan Allah, tidak takut dengan Allah, ya, jauh dengan aturan Allah, mengikuti nafsunya, itu hati yang sudah mati. Diperingati juga tidak bisa, dinasihati juga tidak peduli. Naudzubillah, Bapak Ibu kalau punya saudara begini repot. Istri punya suami seperti ini repot, nggak bisa diajak ngobrol dengan baik. Nah, ya. Kemudian yang kedua hati yang sakit. Nah, hati yang sakit kalau dibiarkan bisa menjadi mati. Kenapa hati sakit? Ya, banyak faktor yang menentukan hatinya sakit. Pertama adalah karena tidak adanya siraman rohani, tidak masuk siraman rohani ke dalam hatinya. Ya, awal-awal meninggalkan sholat itu merasa dosa. Kalau terus tidak mendapat siraman rohani, dia terus meninggalkan sholat, lama-lama sudah kebal dengan dosa dan tidak merasa lagi takut. Nah, itu hatinya bisa mati. Nah, ini di dalam Al-Quran Allah mengingatkan ciri orang yang hatinya sakit dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil wa ma hum bimumin. Ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah pada hari akhir. Tapi kata Allah mereka tidak beriman, ditolak imannya. Fi qulubihim marad fajadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit. Dan itu penyakitnya namanya penyakit munafik, penyakit hati. Ya, kenapa tidak ada siraman, tidak ada keseriusan untuk ingin mencari agama yang berjalan di agama yang benar, hatinya menjadi sakit, imannya menjadi terpuruk, maka bisa menjadi orang-orang munafik. Cirinya dalam surat An-Nisa ayat 114, innal munafiqina yukhadi'unallah. Orang munafik itu ingin menipu Allah. Wa idza qaumila salat qamu kusala, apabila salat malas. Nah, orang yang malas salat itu munafik. Sebab kalau dia beriman, ingin surga, ingin selamat akhirat, enggak mungkin malas salat. Kalau ingin anaknya soleh, ingin rezekinya barokah, enggak mungkin malas salat. Kalau ingin dia selamat dunia akhirat, enggak mungkin malas salat. Artinya imannya dusta, takutnya sama Allah enggak ada, berharapnya ke Allah enggak. Sehingga dia berani meninggalkan sholat yang menjadi dasar utama modal untuk kita minta ke Allah. Fasta'inu bis sabri was shalah. Ya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ini sholat ditinggalkan, mau minta tolong ke siapa? Nah, ini orang munafik memang ketika sholat malas. Yura'unan nas, sekalipun dia melakukan ibadah sholat hanya untuk berbuat riya saja, malu saja. Tarawih enggak? Tarawih malu yang lain pada tarawih masa saya enggak. Nah, hanya malu aja. Hanya rutinitas saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja ingat Allah. Nah, ini bisa bahaya kalau hati dibiarkan sakit karena kita tidak pernah menyiram rohani dengan tausiah-tausiah, ya, dengan kajian-kajian, sehingga semakin jauh kepada Allah. Semakin banyak dosa, makin tertutup, maka hati bisa mati. Yang terakhir adalah ini yang kita harapkan dengan hasil Ramadan. Hati yang bersih, hati yang selamat. Hati ini yang dimintakan langsung oleh Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surat As-Su'ara dari surat 76, 77 atau 75, 76, 77 ya. Nabi Ibrahim berdoa wala tukhzini, ya sama-sama, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ya ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan kau hinakan dikala aku nanti dihadapkan kepadamu, ya, di peradilan mahsyar, dikala anak dan harta enggak ada lagi berguna. Silakan yang punya harta merasakan bangga dengan harta, nanti enggak ada lagi gunanya. Bahkan akan membebani pemeriksaan lebih jauh lama daripada orang-orang yang hartanya sederhana. Ya, ini semakin banyak harta semakin lama pemeriksaan kalau hartanya tidak dipergunakan dengan baik. Harta tak berguna, anak-anak kita enggak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
hati yang selamat, hati yang tunduk pada aturan Allah, hati yang istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah SWT. Dan ini harusnya dihasilkan berkat Ramadan sebulan penuh, menjadikan hati kita cemerlang kembali dan kita peka terhadap perintah Allah, hingga disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hati yang bersih, ketika disebut nama Allah bergetar hati, ketika dipanggil atas nama Allah segera melakukannya, ketika akan berbuat dosa sangat takut sehingga bergetar hati dan tidak melakukan maksiat. Dan ini harus kita mohonkan kepada Allah agar kita mendapatkan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Semoga di akhir Ramadan semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, dan akhir hari-hari Ramadan kita menjadi hari yang bermanfaat, menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah SWT, dan takwa yang kita hasilkan kita bisa pertahankan hingga akhir hayat kita dan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.